Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-54. Saya memberi judul titik terendah di dalam hidupku. Saudara-saudara, singkatnya teks ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sekali lagi datang ke Galilea, yang sebelumnya dia pernah datang ke Galilea untuk membuat mujizat perkawinan di Kana, itu mengubah air menjadi anggur. Tapi untuk kedua kalinya bukan melakukan mujizat, itu lagi mengubah air menjadi anggur, tetapi menyembuhkan anak seorang pegawai istana yang sakit keras dan hampir mati. Dan ini adalah titik terendah di dalam kehidupannya. Seorang saudara menceritakan kisah hidupnya bagaimana dia mengalami titik terendah di dalam hidupnya. Sebelumnya dia sudah percaya kepada Tuhan, dia rajin ke gereja, dia sudah dibaptis, dan bahkan pernah terlibat di dalam pelayanan gereja. Tapi suatu kali dia benar-benar sungguh jauh dari Tuhan. Bahkan lama tidak ke gereja. Berbagai permasalahan muncul, ada masalah relasi dengan orang lain, masalah di dalam pekerjaan. Dia pernah terlibat di dalam kecelakaan sehingga mobil yang dia pakai untuk usahanya harus ditahan. Dia lama menganggur dan berbagai masalah muncul. Di titik itu, istrinya berbicara kepadanya supaya mereka kembali sekali lagi kepada Tuhan. Melihat lagi karya Tuhan dalam hidup mereka. Kembali seperti dulu di mana mereka bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Dan benar, mereka kembali kepada Tuhan. Sedikit demi sedikit, Tuhan memulihkan semua yang menimpa mereka. Titik itu justru sebagai satu sarana Tuhan membawa seseorang yang mau kembali kepadanya untuk mengalami pemulihan daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun pernah mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Saat titik terendah itu, tidak ada satu orang pun dapat menolong. Tidak ada harapan. Seolah semuanya sudah sirna. Semua sandaran hancur. Iman dan langkah menjadi stagnan. Semua seolah berhenti dan tidak memihak kepada kita. Pertolongan tidak muncul. Dan berbagai permasalahan muncul. Saudara-saudara, saat itu terjadi, ada baiknya berhenti sejenak. Kumpulkan memori indah di dalam hidup ini dan melihat bagaimana Tuhan pernah menolong Anda dan saya. Memori di mana Anda dan saya sebelumnya pernah mendengar, pernah melihat, pernah mengalami Tuhan. Bagaimana kuasanya, bagaimana kebaikannya, bagaimana pekerjaan tangan dan kasihnya pernah bekerja di dalam kita. Karena sekali lagi pun dia sanggup menolong kau dan saya. Itu yang terjadi dengan seorang pegawai istana ini. Pegawai ini mengalami titik yang paling rendah dalam hidupnya. Anak yang dia sangat kasihi itu harus sakit dan hampir mati. Seorang pegawai istana harusnya punya tabib yang kapan saja bisa memberi pertolongan. Atau temannya atau kerabatnya, bahkan istana setempat harusnya bisa menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dia dan keluarganya. Tetapi kali ini tidak ada satupun yang dapat melakukan itu. Itu sungguh-sungguh menghancurkan dia. Untunglah, dulu beberapa waktu yang lampau, dia pernah melihat atau dia pernah mendengar tentang Kristus melakukan mujizat di Galilea, di Kana. Dan tidak kebetulan, hari itu Yesus ada di sana. Dan pegawai ini pun juga mendengar bahwa Yesus ada di Galilea. Dan saat itu dia benar-benar membutuhkan sesuatu di titik terendah di dalam hidupnya. Yaitu keselamatan anak yang dikasihinya itu. Karena kalau tidak diselamatkan, kalau tidak ditolong, anaknya ini bisa saja meninggal. Pegawai istana ini datang kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Meminta Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Dan kita melihat bahwa anak ini Tuhan sembuhkan. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48-50 mencatat. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Akhir dari cerita itu benar. Seorang pegawai istana ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa anaknya telah disembuhkan. Walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya. Saya percaya iman orang ini bisa sedemikian kuat. Karena sebelumnya dia pernah melihat apa yang dilakukan Kristus.
Sehingga tanpa ragu, dan dia sungguh-sungguh mempercayai dengan penuh iman, percaya Yesus Kristus sanggup melakukan apa yang dia mohon kepada Tuhan Yesus. Maka di teks yang sama yang menulis peristiwa ini, baik di Injil Lukas ataupun di Injil Matius mencatat, Tuhan Yesus memuji iman daripada orang ini. Apa yang pernah terjadi di dalam hidup ini, Tuhan desain untuk memunculkan iman seseorang. Berharap dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, titik terendah bisa datang kepada siapapun tanpa pandang bulu. Tetapi pertolongan Tuhan juga bisa datang kepada siapapun tanpa pandang bulu. Pertolongan Tuhan datang di daerah manapun, di dalam pergumulan apapun, yang membedakan apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak, sehingga kita dapat mengalami Allah dan pekerjaan tangannya di dalam hidup ini ketika kita mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya pernah atau saat ini sedang mengalami titik paling rendah di dalam hidup ini? Kristus sedang menunggumu dan saya. Dia bukan saja menunggu, tetapi dia sanggup menolong engkau dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan.